Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Para pemirsa, para mahasantri Ma'atal Jami'ah Yayan Tulungagung wabil khusus, dan para mustami'un semuanya, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita lantunkan ucapan hamdalah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, atas kesempatan yang diberikan kepada kita hingga kita sampai hari ini masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan keadaan sehat, keadaan semangat, ditambah dengan semua ubudiyah yang ada di bulan Ramadan, tadarus, sedekah, sholat sunnah dan lain sebagainya masih kita lakukan dengan kesemangatan. Termasuk kita juga menyempatkan diri mencari kesempatan untuk mengikuti kajian Nashaikhul Ibad ini dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan makalah kita yang ke-30. Makalah ini merupakan makalah yang terakhir di bab sunain. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi ibadihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah salasuna kang nomor 30. Iku kala ngendika sapa Imam Syibli, ay Syibli tegese Imam Syibli, Abu Bakar Asyibli, seorang ulama yang hidup di zamannya Abu Junaid al-Baghdadi. Lauduktum lamun nyicipi sapa sira kabeh halawatal wuslati ing manise sambung, ya, uslah manise sambung. Ail kurbi tegese parek, sambung ya mesti parek. Ma'allahi sartane Allah ta'ala halimul lurus sapa Allah. Laroftum mongko yakti weruh sapa sira kabeh miraratal qati'ati ing paite putus, ing paite pegot. Ail budi tegese ado anhu saking Allah taala, anu saking Allah taala halimul sapa Allah. Fa innahu mongko temen sedune qati'ah utawa fa innahu mongko temen sedune al budu, ya, budu jauh dari Allah, iku adzabun siksa adimun kang agung inda ahlillahi mungguwe ahlullah ta'ala halimul sapa Allah. Makalah yang ke-30 masih dari ungkapan Abu Bakar Asyibli, ya, orang Baghdad Abu Bakar Asyibli. Lauduktum halawatal wuslah laroftum mirarul qati'ah. Jika engkau sudah bisa merasakan manisnya kenikmatan dekat dengan Allah, niscaya laroftum
niscaya engkau dapat merasakan bagaimana pahitnya jauh dari Allah. Dari mana pahitnya bagaimana merasakan pahitnya dari Allah. Jadi kalau kita sudah mampu merasakan kenikmatan karena dekat dengan Allah, atau paling tidak karena ibadah dengan Allah, maka di situ kita bisa merasakan sakitnya jauh dari Allah, ya, jauh dari Allah. Kalau sudah merasa sambung, nah ini kalau dalam kehidupan, merasa plek konco, baru terasa nanti ketika kita pisah. Seperti halnya perpisahan di sekolah, sadurunge ya nyantai-nyantai wae, tapi ketika perpisahan merasa sedih, gundah gulana dan sebagainya. Kenapa? Karena merasakan kenikmatan kebersamaan. Merasakan kenikmatan kebersamaan yang bisa dilalui secara bersama, menghadapi permasalahan bersama, senang sedih bersama, maka akan sedih ketika bisa. Sama ketika kita, kata Abu Bakar As-Siddiq, ketika kita sudah merasa dekat dengan Allah, ya, merasa dekat dengan Allah, maka hal yang menyakitkan itu jauh dari Allah, jauh dari Allah. Karena jauh dari Allah bagi orang-orang ahlullah, ya, bagi orang-orang ahlullah, kemarin ulama itu kan ada 3, ulama ahlul fatwa, ya, ulama ahlul fatwa, ulama ahlus sifatillah. Yang ketiga adalah al-kubara. Al-kubara itu merupakan gabungan dari yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga inilah yang kemudian disebut dengan ahlullah. Dia ahli fikih, iya, ahli sifat-sifat Allah, iya, maka disebut dengan ahlullah. Kalau yang pertama ahlul fatwa, dia ahli syariat Islam, ya, ahli fikih lah, memberikan fatwa. Tapi kalau yang kedua, orang-orang yang ma'rifat billah, memahami sifat-sifat Allah. Yang ketiga adalah ahlullah. Bagi ahlullah, ya, bagi ahlullah, jauh ini merupakan siksa yang sangat besar, ya. Siksa yang sangat besar, siksa yang sangat besar itu ya jauh dari Allah. Sama kita ketika berada di pesantren, jauh dari orang tua, itu juga merasa tersiksa, ya, tersiksa. Ada di situ kerinduan, ada di situ merasakan kesepian dan lain sebagainya, ya. Maka kalau kita sudah bersatu, maka kita akan bisa merasakan pahitnya pisah. Atau dibalik, kalau kita sudah pisah, baru bisa merasakan nikmatnya bersatu, ya, nikmatnya bersatu seperti dalam perpisahan, ya. Atau ketika kenikmatan Allah, ketika kita dalam keadaan sakit mata, maka baru bisa merasakan nikmatnya bisa melihat. Kalau kita sedang merasakan sakitnya mulut, nikmatnya ketika kita bisa berbicara. Ketika kita sakit telinga, baru merasakan bahwa nikmatnya ketika bisa mendengar. Jadi bisa dibolak-balik. Dia bisa merasakan pahit karena sudah merasakan kenikmatan, ya, merasakan pahit ketika kehilangan kenikmatannya, ya, kehilangan kenikmatannya, ya. Makanya orang-orang ahlullah, orang-orang tasawuf, orang-orang sufi selalu mendekat kepada Allah, ya, selalu mendekat kepada Allah, karena jauh dari Allah itu merupakan siksa. Jauh dari Allah itu merupakan kesusahan yang luar biasa, ya, luar biasa. Belum melakukan zikir, dia sedihnya luar biasa, sedihnya luar biasa. Wa kana lan ono iku min tuai tetep setengah saking dungane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apa Allahumma ila akhiri donga Allahumma akhiri Allahumma duh Allah urzukni kula aturi paring rezeki panjenengane kula ladzatan nadhari ing kenikmatane ningali ila wajhika maring zat panjenengan al karimi kang mulya wasauqalan ing kerinduan ila liqaika maring ketemu panjenengan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam doanya, Allahumma rzuqni ladzata nadhari ila wajhika. Ya, ladzata nadhari ila wajhika. Ya Allah, berikan hamba rezeki berupa kenikmatan bisa melihat zat-Mu ya Allah. Ya, dan merasakan kerinduanmu untuk bertemu dengan Allah. Nah, melihat Allah, ya, bertemu dengan Allah ini diperdapatkan dalam kalangan ahlu kalam. Jadi doa supaya mampu melihat, merasakan apa? Kenikmatan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Thulatsiyu, masuk pada bab baru. Ya, bab baru. Babul Thulatsiyu utawi iki bab kang nerangaken bangsa telu. Wa fi'lan iku tetep ing dalem thulatsi khamsun utawi 5 wa khamsuna lan 50. Apane mau idotan pituture, apane mau idotan pituture sabatun utawi kang pitu iku akhbarun biro-biro hadis wal bagi utawi kang keri iku atharun biro-biro dawuh sahabat, dawuh tabi'in. Kita masuk pada bab yang kedua, ya, bab yang kedua yaitu bab thulatsi. Bab kedua itu bab thulatsi. Bab pertama bab tsunai, ya, bab tsunai. Nasihat-nasihat yang terdiri dari 3 perkara. Nah, dalam bab thulatsi ini, terdapat 55 nasihat. 55 nasihat yang insya Allah nanti akan kita lewati, kita lalui, kita pelajari, kita renungi. Ada 55 nasihat, yang mana 7 dari 55 itu berupa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sisanya itu berupa athar, bisa qaulus sahabat, bisa qaulus tabi'in, ya, yang akan menjadikan bahan renungan-renungan kita nanti selanjutnya. Al-maqalatu utawi maqalah al-ula kang awal iku ruwiyaten riwayataken anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku ruwiyaten ceritakan atau dan riwayataken anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku anau temen setune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Manutawi sapane wong iku asbaha mancing isu-isuan sapa man aita khala tegese mancing sapa man fi waqti subahi dalam waktu subuh wa huwa hale utawi man iku yasku madulaken sapa man ilan nasi maring menungso dzikol maasi ing rupeke penguripan Pak faka annama yasku mongko kaya-kaya madulaken sapa man robbau ing pangerane man wasikayatu utawi madulaken iku lataliku ora patut apa sikaya illa ilallahi kejaba maring Allah. Fa innaha mongko temen setune sikayah ilallah
iku min jumlatit du'ai tetep setengah saking kelebu golongane jumlah donga. Menerangkan tentang keluh kesah, ya, keluh kesah. Makalah yang pertama berupa hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha wa yasku dzikal ma'asi faka'annama yasku rabbah, ya, faka'annama yasku rabbah. Man asbaha wa yasku dzikal ma'asi faka'annama yasku rabbah. Barang siapa yang di pagi hari, ya, di pagi hari madul itu apa ya? Mengeluh kepada manusia atas kerupakan keduniawian, ya, di pagi hari mengeluhkan kesulitan kehidupan, ya, hidupnya dikeluhkan atau dikeluhkan kepada sesama manusia, ya, fakaan nama yashkuru rabbahu, maka berarti seakan-akan dia mengeluh kepada Robnya, ya, kepada Robnya. Karena mengeluh kepada selain Allah itu la yang bagi ailataliku, nggak patut, ya, nggak sayugyo kita mengeluh itu kepada selain Allah. Kenapa? Keluhan kita itu sebenarnya min jumlati doa, termasuk salah satu daripada doa, ya, termasuk salah satu dari doa. Kenapa mengeluh kepada sesama manusia di sini disebut dengan la taliku atau la zambari? Enggak patut kita mengeluh kepada manusia. Kenapa? Amasikayatu anapun utawi madulaken ilan nasi maring menungso, fahiya mongko utawi sikayah ilan nas iku min alamati adami ridho, tetep setengah saking piro-piro tondoni ora anane ridho, bikismatillahi kelawan pandumane Allah ta'ala halim luhur sapa Allah lahu marang Allah. Kenapa dikatakan tidak patut kita itu mengeluh kepada sesama manusia? Karena mengeluh kepada sesama manusia itu termasuk salah satu tanda tidak adanya keridhaan kita atas sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Berapa sering kita itu mengeluh kepada sesama manusia, curhat, ya, curhat dan sebagainya. Di sini dikatakan keluhan itu yang pas ya kepada Allah, karena keluhan itu termasuk doa. Enggak baik kita mengeluh kepada sesama manusia, karena mengeluh kepada sesama manusia termasuk tanda-tanda orang yang tidak menerima ridho atau orang yang tidak menerima takdir Allah, ya, tidak menerima takdir Allah. Kama kaya barang ruya kang den riwayataken apa ma'an Abdillah saking Abdillah bin Mas'ud, sebagaimana hadis yang diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud. Qala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum, ana ta ora gelem ngajari sapa ingsun ing sira kabeh al kalimati ing boro-boro kalimat alati kang selai alati takallama kang guneman biya kelawan kalimat sapa Musa, Nabi Musa alaihi salam, hina jawaza ing dalem mangsaning liwati sapa Nabi Musa al-bahra ing segara min Bani Israil saking Bani Israil, ya, saking Bani Israil.
Fakulna mongko matur mongko jawab sapa kita para sahabat, bala nggih Rasulullah, bala ya Rasulullah nggih Rasulullah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kulu maca sapa sira kabeh, Allahumma lakal hamdu ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah bil aliyil azim. Ini doa kulu ngucap sapa sira Allahumma do Allah laka iku tetep keduwe panjenengan alhamdulillah tawi sekabehane puji kang patang perkara wa ilaikalan maring Allah mustaka wa ilaikalan iku tetep maring panjenengan mustaka utawi watul wa anta utawi panjenengan iku al musta'an dat kang den suni pitulung wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula ora ana reka daya sumingkir iku mau saking maksiat iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan ngibadah iku maujud illa billahi kejaba kelawan Allah al aliyyi kang maha luhur al azimi tur kang agung. Rasulullah dari Ibnu Mas'ud mengatakan, maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika menyeberang laut bersama Bani Israel. Bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah, kula purun. Ucapkanlah Allahumma ya Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, segala puji bagimu, lakal hamdu wa ilaikal mustaka, hanya kepadamulah kami mengadu, wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya, wa antal musta'an, dan kepadamulah kami memohon pertolongan ya, pertolongan seperti kita ucapkan dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan, tidak minta pertolongan kepada sesama manusia. Qala dawu sapa al-a'masu A'mas itu kemarin itu sudah dibahas. Itu A'mas itu orang Kufi yang bernama Sulaiman bin Mihran. Qala dawu sapa al-a'masu A'mas tegese Sulaiman bin Mihran al-Kufi, fama taraktuhunna mongko ora wis ninggal sapa ingsun ing kalimat mundu sami tuhuna awet saking krungu sapa ingsun ing kalimat min sakiki saking sakiki dulur kandung al asati kang asad al kufi kang kufi wa utawi sakik iku an Abdillah saking Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi Sulaiman bin Mihran mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan kalimat itu ya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, itu tidak pernah ditinggalkan oleh Sulaiman bin Mihran semenjak dia pertama kali mendengarnya. Dari mana ia mendengar? Dari saudara kandungnya Al-Asadi Al-Kufi ya. Dari mana saudara kandungnya ia mendengar? Dia mendengar dari Abdullah ya, mendengar dari Abdullah. Qala ngendika sapa al-a'masu A'mas Sulaiman bin Mihran, atani nekani ing ingsun sapa atin wong kang teka fil manami ing dalem turu. Faqala mongko ngendika sapa atin, faqala mongko ngendika atau ngucap sapa atin, ya Sulaimanu Sulaiman, zid nambah sapa sira fi hadzal zid nambahono sapa sira fi hadhil kalimati ing dalem ikilah pira-pira kalimat.
wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullah. Wa nasta'inuka lan nyuwun wa nasta'inuka lan nyuwun sapa kula ing panjenengan salaha amrina ing baguse perkara kita. Kuliah ya sekabehane amer, kuliah ya sekabehane amer. Jadi Sulaiman bin Mihran itu setelah mendengar sampai akhir mengucapnya ini, dia senantiasa mengucapkan itu, ya. Dia dapat dari saudaranya dari Abdullah. Suatu ketika Amas itu bermimpi dalam tidurnya. Ada orang yang mendatangi dia, dalam tidurnya mendatangi dia, kemudian mengatakan, ya Sulaiman, zid fi hadhil kalimah. Sulaiman, tambahan kalimatiku. Tambah apa? Tambah nasta'inuka ala fasadin. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina. Wa nasta'inu kalan nyuwun tulung sapa kita ing panjenengan ala fasadin ing atase kerusakan fina ing dalem kita. Wa nas'alu kalan nyuwun sapa kula ing panjenengan salaha amrina ing kebagusane perkara kita. Kuliah ya sakabehane amr. Ya, banyak amr ya. Jadi ada banyak amalan-amalan yang diucapkan oleh para ahlul hikmah, yaitu berdasarkan mimpi, ilham yang semacam itu, ya, semacam itu. Jadi bukan hanya diucapkan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, tetapi ditambah lagi dengan wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullah. Ya, boleh. Itu menunjukkan bahwa doa itu sebagai wujud bahwa kita itu mengadu ya kepada Allah. Kita minta pertolongan ya kepada Allah agar terhindar daripada bentuk-bentuk ketidakridhoan atas kismatillah, atas bagian-bagian yang diberikan Allah kepada kita. Waman lan utawi sabane wong iku asbaha manjing isu-isuan sapa man. Aita khala tegese manjing sapa man fi sobahi ing dalem soba li umuri dunya krana pira-pira perkara dunya hazinan hale susah faqat asbaha mongko teman-teman manjing isu-isuan sapa man sakhisan hale muring-muring alallahi ing atase Allah. Wal makna utawi maknane iku man utawi sapane wong hazina kang susah sapa man ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara donya faqat tiba mongko teman-teman bendu sapa man alallahi ing atase Allah li ana krana temen setune man iku lam yardo ra usrido sapa man bi qada illai kelawan qadae Allah walam yasbir lan ora sabar sapa man ala balai ing atase coba balae Allah walam yu'min lan ora iman sapa man sapa man bi qadari kelawan qadare Allah li anak ulama krana temen setune saben-saben barang wako akang tumiba apa ma fid dunya ing dalem dunya fawa mongko utawi ma iku bi qada ilahi kelawan qadae Allah taala halim mulur sapa Allah wa qadari lan qadare Allah wa qadari lan qadare Allah. Barang siapa yang isu-isu wis merasa sedih, ya, isu-isu merasa sedih krono perkara dunya, sedih krono perkara dunya. Ketika masih pagi-pagi dia masih sesudah merasakan sedih karena masalah dunia, itu artinya dia marah kepada Allah. Kenapa dia marah kepada Allah? Artinya dia tidak ridho apa atas bagian Allah. Sama seperti tadi. Maknanya barang siapa yang susah
karena urusan dunia, maka dia benar-benar telah marah kepada Allah. Kenapa dia marah kepada Allah? Karena dia tidak ridho atas qada Allah. Dia tidak sabar atas bala Allah. Dia tidak mumin atas qadar Allah. Kenapa segala sesuatu yang ada di dunia ini tak lepas dari qada Allah dan qadar Allah. Naudzubillah, ketika kita terjun di situ, sering kita mengadu atas kekurangan yang bersifat duniawi, ya, duniawi. Waman lan utawi sapane wong iku tawadhu merendahkan diri, sapa man ligoniyin maring wong kang sugih, lihinahu krono sugih gonin, faqad dhahaba mongko temen-temen wis ilang apa thulutsadini sepertelone agamane man. Aili ana syariat krono temen setuhune syariah peraturan iku ayakuna yen ta ana apa takdimun nasi ngegungaken menungso li ajli solahihi krono arae baguse man, wali ajli ilmihi lan krono arae ilmune man. Dunat ta'dimi dudu utawa ora ngagungaken li ajli mali krana bondone man. Fa inna man mongko temen sedune wong iku man. Fa inna man mongko temen sedune wong iku akrama mulyaken sapa man al mala ing bondo. Ana mongko ngino sapa man al ilma ing ilmu wasolah lan kebagusan, perdamaian. Man tawadhu ali ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsadini. Barang siapa yang merendahkan diri kepada orang yang kaya li ghinahu, karena memang kekayaannya, merendahkan diri DP ning ngarepe wong sugih mergo karena kesugihannya, maka telah benar-benar hilang sepertiga dari agamanya. Kenapa? Seharusnya orang sesama manusia itu diagungkan itu hanya li ajli sholahihi wa li ajli ilmihi. Kita menghormati orang lain sesama manusia itu alasan utamanya karena apa? Karena ilmunya, karena kebaikannya, bukan karena hartanya. Bersyukur bagi mereka yang punya harta banyak, melimpah, sultan, kemudian dia mampu mengamalkan keilmuannya, memberikan harta itu kepada kemaslahatan umat, diberikan sesuai dengan hak-haknya. Baru kita bisa masuk di situ, memuliakan. Tetapi diingat, yang dimuliakan bukan hartanya, tapi ilmunya, tapi kebaikannya. Kenapa? Karena apabila kita memuliakan jadi kalau orang itu memuliakan orang lain karena hartanya, berarti dia telah menghinakan kebaikan, telah menghinakan keilmuan. Naudzubillah min dzalik. Ya, kan pada umumnya orang kaya itu dihormati. Ya, memang kekayaan itu dia kehormatan di dunia. Ya. Kehormatan di dunia. Qala dawu sapa Sayyidi Bendoro ingsun Abdul Qadir Al-Jilani, rupane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kudisa muga-muga den sucikaken napa sire Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. La buddha ora kena ora likuli mukmin kedue saben-saben wong mukmin bisa iri amali ing dalem sekabehane pira-pira perbuatane mukmin
min salasati asya'a saking telu pira-pira perkara amrun suwiji perintah yang talithu kang manut sapa mukmin ing amer wa nahyun lan nomor loro larangan ya jetani bu kang ngedohi sapa mukmin ing nahi wa qadarun lan nomor telu qadar yardo kang ridho sapa mukmin bi kelawan qadar. Fa aqallu halatil mu'mini mongko utawi luwih sithik-sithike pira-pira tingkah lakune wong mukmin iku layaflu ora sepi sapa mukmin fiha ing dalem halat min ahadi hadil asyai saking salah sijine ikilah pira-pira perkara asalasati kang telu. Fayam bagi mongko keseyukiyo lau kedue mukmin apa ayul zima ing yen to netepaken hamaha ing nejo orientasine hadi lasya apa kalbu atine mukmin. Wa yuhadisulan ngrentekaken sapa mukmin biha kelawan hadi lasya apa nafsu awa-awaan nafsune mukmin. Wa yakhudalan natrabi sapa mukmin al jawariha ing boro-boro anggota biya kelawan hadil asya fi sairi ahwali ing dalem sekabehane boro-boro tingkah lakune mukmin. Ya. Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qudisa Sirruh. Syekh Abdul Qadir Al Jailani menyampaikan pesannya la buddha likulli mu'min fi sairi amali fi salasati asya amrun yamtathiluhu wa nahyun yajtanibuhu wa qadarun yardo bihi. Ya, wa qadarun yardo bihi. Setiap mukmin tidak boleh lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah perintah, senantiasa kita mematuhi perintah itu. Yang kedua, larangan, senantiasa kita meninggalkan larangan itu. Yang ketiga, kita menerima qada dan qadar. Ini yang disampaikan pesan oleh Syekh Abdul Qadir Al Jailani di dalam akhir makalah ini sebagai kesimpulan daripada pesan, ya, sebagai kesimpulan dari pesan dari makalah atau kalimat-kalimat sebelumnya yang pagi-pagi langsung menggerutu tentang dunia, kemudian curhat-curhatan kepada sesama manusia, wadul kepada manusia. Kemudian kita menghormati orang yang kaya karena hartanya, bukan karena kebaikan dan keilmuannya. Maka kemudian dicantumkan oleh pengarang kitab ini Nawawi memasukkan pesannya Syekh Abdul Qadir Al Jailani sangatlah tepat, sehingga kita mudah untuk memahaminya, ya, Setiap mukmin tidak boleh lepas dari 3 perkara. Jadi mukmin itu harus taat perintah. Yang kedua, kita harus senantiasa menjauhi larangan syariat, menerima qada dan qadar. Wal maqalatu saminah wa alam bisawab. Hadirin para pemirsa Matal Jamiah yang berbahagia, saya kira hari ini kita cukupkan, kita lanjutkan di hari besok. Semoga apa yang kita baca hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, hingga membuat kita lebih semangat dalam beribadah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan kita selalu lekat, selalu punya kualitas yang luar biasa dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.